Saya kurang setuju sama orang yang punya pendapat, lu udah tua ngapain daftar haji, percuma nggak berangkat. Bayangin kalau orang Islam semuanya punya otak kayak begitu, coba. Gimana gak hancur agama kita? Sepi Ka'bah loh. Berarti kan kagak ada syiar. Padahal di Quran udah disebut ya kan, di antara tawaf, sa'i, min sya'airillah, itu termasuk syiar agama. Haji itu bukan cuma masalah duit, bukan masalah fisik kita, tapi masalah syiar. Eksistensi Islam itu adanya di situ. Sebab kalau sholat kan pribadi, orang sholat di rumah pun gak ada masalah. Orang zakat pribadi, mau langsung ngasih ke fakir miskin, gak usah lewat musola masjid juga gak masalah. Puasa pribadi juga, ibadah yang bener-bener wah tampak gitu kan, ya itu bukan haji. Terus kita ngomong, gak usah haji, mendingan bangun rumah, gak bisa gitu. Kalau gak ada duit sih karuan lah ya, ini yang punya duit. Nah itu kan berarti kecelakaan dalam sisi fikih. Jibril ngomong pada Nabi Adam, wahai Adam, malaikat itu udah tawaf di Baitullah sebelum kamu ditaruh di bumi, maksudnya bisa berarti alafin amin, selama 7.000 tahun tuh. Lalu kemudian melaksanakan sholat Jumat. Di sholat Jumat itu kemudian malaikat Jibril jadi khotib. Nah, kata malaikat Jibril, ya Allah, saya hadiahkan pahala khutbah saya untuk umat Nabi Muhammad yang menjadi khotib. Nah, terus kata malaikat Mikail, ya, yang ajan yang qomat, ya Allah, saya berikan pahala ajan dan qomat saya kepada umat Nabi Muhammad yang azan dan qomat. Terus malaikat Israel bilang sama malaikat yang lain yang jadi makmum, ya Allah, kami berikan pahala kami sebagai makmum untuk umatnya Nabi Muhammad yang menjadi makmum sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Qauluhu, adapun ucapannya Nabi, maksudnya hadis ya, atau ucapan musannif yang menukil hadis Nabi tentang rukun Islam. Wa hajjul baiti, selanjutnya yaitu haji ke Baitullah. Lafaz Allahnya dimahzuf ya, karena sudah maklum, gak mungkin kan haji ke rumah. Maksudnya haji ke rumah Allah. Baitullah itu artinya rumah Allah. Adapun ini, huwa adapun dia, maksudnya qaul hajjul baiti itu ar-ruknu, rukun Ar-Rabi'u yang keempat. Nah ini versi penafsiran hadis yang lain ya. Tentunya yang masyhur haji itu rukun Islam yang kelima gitu. Sebagaimana perbedaan riwayat antara zakat dengan puasa ya. Mayoritas hadis itu menempatkan zakat lebih dulu dari puasa. Jadi setelah syahadat, sholat, terus zakat, baru puasa. Tapi ada beberapa teks hadis yang menempatkan puasa lebih dulu, baru kemudian zakat. Nah mungkin yang asing yang ini, haji baru puasa, antar yang terakhir yang kelima ya. Nah ini versi yang lain bahwa haji urutan keempat. Ya ala kulli hal, intinya tetap kita wajib meyakini bahwa haji termasuk bagian rukun Islam. Terlepas itu rukun Islam yang keempat ataupun yang kelima. Wal hajju, dan adapun lafaz haji. Haji itu ditasdid ya. Jadi jangan gak ditasdid, pakai tasdid jimnya. Hajju, haji ya.
sama hajja, pokoknya ditasdid ya. Walaupun secara bahasa Indonesia kita ngucapnya nggak pakai tasdid, Pak Haji oh, gitu. Nggak mungkin kita ngomongnya Pak Haji, mungkin ya, kayaknya gimana gitu ya, karena udah diadopsi ke bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arabnya sendiri ada tasdidnya ya. Fil lughati, dalam bahasa, lafaz haji sendiri secara bahasa itu al-qasdu, artinya qasad. Qasad itu menuju atau bermaksud, boleh, bertujuan, boleh, sama aja. Jul baiti manis tato'a ilaihi sabila, itu ya. Diwajibkan kita pergi haji bagi orang yang mampu atas jalannya. Maksudnya baik itu secara finansial maupun secara kekuatan fisik. Duit ada, fisik nggak mampu, sakit misalnya stroke, ya udah, berarti nggak wajib haji, badalin. Ya, sebaliknya, fisik ada, kuat, seger, waras, duit kagak gablek, ya kagak berangkat. Jadi dua-duanya harus mumpuni. Ya. Duit ada, fisik ada. Walaupun tentunya dalam hal haji yang lebih dominan adalah duit. Ya. Fisik nggak bisa diakalin, bisa dibawa ya kan. Waktu itu saya cerita sama teman-teman, banyak orang yang ketika dia sakit, ya udah nanti di Arafahnya cuman sebentar, karena memang di Arafah itu ada qaul, misalnya dari madzhab Hanafi ya atau Maliki, yang nggak mewajibkan berlama-lama, jadi asal doang gitu dah. Ya, makanya di Arafah itu kalau kita pergi haji itu ada jalanan, jadi ada kayak tol, aspal gitu. Ya, orang yang sakit dibawa pakai ambulan. Udah bentar doang, 1 menit udah turun lagi ke rumah sakit ya. Jadi dibawa pun sambil infus, jadi asal wukuf doang buat ngegugurin kewajiban. Dan sekarang udah jauh-jauh berangkat haji, tau-tau masuk rumah sakit gimana ya kan, dibawalah dia ke rumah sakit, ya tetap ditaruh di Arafah tapi gak lama, paling 1 menit 2 menit ya, asal buat ngegugurin wukuf di Arafah. Ya tentunya gak dapat sunnah, gak dapat khutbah Arafahnya ya kan, nggak dapat doa Arafah, tapi kan secara rukun haji udah tertunaikan. Jadi nggak usah khawatir lah kalau untuk masalah fisik ya. Yang jelas itu ya kita masalah duit, itu ya repot ya. Kalau duit nggak bisa ditukar soalnya, mau diapain? Ya harus punya. Wa fi syar'i, dan adapun dalam syariat. Sementara dari sisi syariat yang dimaksud haji itu qasdul Ka'bati, menuju Ka'bah, linusuki, untuk beribadah. Nama lain dari ibadah tuh nusuk ya, makanya disebut manasik haji, diambil dari kata nusuk. Wa huwa, adapun dia ya maksudnya menunaikan ibadah haji itu fardun, fardu alal mustati'i, atas orang yang mampu. Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Ta'ala, dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti, al-ayah. Lanjutannya manis tato'a ilaihi sabila ya. Walillahi, dan kepada Allah atau untuk Allah lah boleh, 'alan nasi, atas manusia, hijjul baiti, menunaikan haji ke Baitullah. Nah jadi kalau seandainya kita nggak punya uang, ya udah nggak usah nyesel, maksudnya nggak usah kecewa, biasa aja ya, karena haji itu diwajibin buat orang yang berkemampuan ya, baik secara finansial, duit, maupun secara fisik. Cuman jangan disepelein, jangan diremehin. Ya, zaman sekarang orang banyak yang remehin. Beli motor mampu, ya kan? Gonta-ganti motor mampu, beli mobil mampu, bahkan beli rumah mampu. Masa daftar haji yang 25 juta kagak mampu? Kan aneh. Zaman sekarang orang tuh suka gagal lah ya, dalam memprioritaskan yang lebih utama ya. Makanya khususnya teman-teman yang masih kecil, masih muda, Mas Wanda mah udah daftar ya bareng Mas Adi ya? Nah, Mbak Marsa, Jiko tuh, Ais, Mbak Dewi, Taifa,
Kalau bisa ya dari sekarang udah kumpulin. Ya minimal udah punya azam, udah punya niatan. Ya, kumpulin 1.000 ke 2.000 ke, kalau perlu celengannya digambarin Ka'bah. Ya kan? Buat semangat, bener, buat semangat. Ya, kelak nanti kalau udah terkumpul 25 juta ya tahu kapan kumpulin 1.000 ya kan. Ya tapi kan terkerja ya, atau ke usaha atau dagang kumpul tuh 25 juta buru-buru daftar haji. Ya. Ini saya bolak-balik nyemangatin karena waktu itu saya cerita saya pribadi kurang dapat motivasi untuk haji. Ya daftar aja dulu, maksudnya perkara ntar bisa ngelunasin apa enggak kan belakangan. Yang penting masa antriannya udah masuk. Untuk Jakarta itu sekarang udah 25 tahun loh. Saya aja daftar 2017 atau 18 saya lupa itu. Berangkatnya 2042 prediksinya. Cuman estimasi pertama itu pemberangkatan 25 tahun. Makanya dari sekarang daftar ya. Gak usah pedulin omongan orang, oh percuma lo udah tua daftar, ntar juga mati gak keburu haji, gak apa-apa ya. Toh kalau kita gak keburu haji, insya Allah karena kita udah daftar berarti kita termasuk orang yang sudah niat walaupun belum kesampaian. Jadi gak usah khawatir, insya Allah pahala haji itu udah ada di pundak ya. Kelak nanti andai kata diwarisin ke anak kita atau ke adik kita atau ke kakak kita, siapapun ya yang mewariskan haji kita, ya insya Allah berangkatnya dia pun itu nyipratin pahala ke kita gitu. Lah kan dia bisa berangkat gara-gara warisan tabungan haji kita ya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pedulin omongan orang yang oh ngapain dia tua nggak usah daftar haji, emang pengen umurnya pendek. Lah kan justru kan dengan adanya kita daftar haji, kita bisa mohon, kita doa sama Allah supaya dipanjangin umur. Nah, saya jujur aja ya teman-teman, saya pribadi di antara doa saya tuh itu, ya Allah, jangan Engkau panggil saya, jangan Engkau wafatkan saya sebelum saya menunaikan ibadah haji. Itu di antara doa saya gitu. Kan enak, jadi bisa buat alasan, ya kan? Coba teman-teman hidup lama buat apaan? Sementara hidup lama itu kan potensi dosanya makin banyak, ya enggak? Nah, tentu potensi pahala juga makin banyak. Tapi kan tergantung hati kita kuat gak ngadepin cobaan ujian itu. Kalau kita nggak kuat, makin panjang umur kita berarti makin peluang dosa-dosa kita makin banyak, ya kan? Justru makin kita pendek umur berarti peluang kita berbuat dosa makin kecil, kan gitu. Nah, di antara alasan kita minta panjang umur itu kan bukan buat ngumpulin duit, bukan buat numpuk-numpuk harta, tapi dalam rangka untuk ibadah. Nah, yang paling gampang alasannya itu ya untuk pergi haji, itu paling gampang. Nah, teman-teman gak mungkin minta panjang umur sama Allah supaya sholat. Ya sholat kan tiap hari, ya gak? Kalau puasa mending deh tuh, ya Allah panjangkan umur saya sampai Ramadan tahun depan, masih mending ya. Ya puasa bisa tapi cuma setahun doang. Berarti doa itu harus kita ulangin lagi tiap tahun. Sementara kalau haji kan, nah panjang banget waktunya, masih lama. Nah itu bisa kita pakai doa tersebut setiap hari. Gitu. Doa tuh kayak gitu, ya Allah, jangan Kau wafatkan saya sebelum saya bisa menunaikan ibadah haji, supaya saya bisa menyempurnakan rukun Islam. Walihadal khobari, dan oleh karena khobar atau hadis ini, hadis bunyal Islam ya, khomsatun, bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara dan seterusnya itu ya, bersyahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, terkhusus di sini masalah haji. Wali qaulihin sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajju, hajilah kalian, qabla an la tuhajju, sebelum kalian tidak bisa haji. Kata Nabi, berangkat haji kamu sebelum kalian gak bisa berangkat haji. Qalu, maka berkata mereka, para sahabat nanya, kaifa nahujja qabla an la nahujja ya Rasulullah? Kaifa, bagaimanakah, nahujju, kami berhaji, qabla an la
nahujja, sebelum kami tidak bisa pergi haji. Kita disuruh berangkat haji sebelum kami nggak bisa pergi haji. Maksudnya tuh apa? Olah, maka menjawab Nabi, anak ada akan menguasai siapa al-arabu, orang Arab. Karena suatu nanti orang Arab bakal menguasai ala butunil audiyati, atas tanah permukaan atau atas-atasnya lembah, perut-perutnya jurang, maksudnya bukit-bukit gitu ya. Kalau kita mah puncak lah gitu ya, Bogor dikuasain sama orang-orang Arab. Yamnauna, yang mana mereka menghalangi anasa, akan manusia. Menghalangi apa? Asabila, akan jalannya. Karena suatu saat nanti orang Arab sendiri bakal ngejegal kita untuk masuk ke negaranya. Kenapa? Karena tebing-tebing di sana, tanah-tanah di sana udah dikuasain sama mereka. Tentunya ini maknanya bisa secara tekstual, ya, sesuai hadis Nabi, bisa kontekstual. Sekarang itu kalau teman-teman mau tahu, sekeliling Masjidil Haram itu bisa dibilang separohnya itu bukan milik orang Arab. Hotel-hotel di sana, ya, ada kafe segala, restoran, itu orang luar negeri semua, banyakan barat. Nah, kenapa itu? Ya kan orang Arab udah merasa menguasai tanah tersebut. Nah, ini kan rumah-rumah gue, ini kan tanah-tanah gue, mau gue sewain ke siapa kek, mau gue jual kepada siapa kek, bebas. Bayangkan, seandainya gitu, suatu saat ternyata Arab Saudi kolek. Ya, Arab Saudi itu kan pemasukannya devisa tertinggi lewat haji sama umroh. Andai kata Arab Saudi kolek, mau nggak mau tanahnya dijual. Lah kita khawatir jangan-jangan ntar Ka'bah juga digadein sama dia. Jadi kita bisa pergi haji dengan cara seperti apa yang dibolehin sama ya investor lah, gampang gitu ya. Sama investor itu coba gimana? Iya, kalau yang investornya orang Islam, kalau investornya itu orang Inggris, orang Amerika, orang Barat lah, yang dia nggak ngerti masalah haji. Jadi kita harus pakai izin dia dulu untuk masuk ke Masjidil Haram, untuk ke Masjid Nabawi. Nah, bocoran dari Nabi, kelak suatu saat akan begitu. Ya, karena kalau nggak begitu ntar nggak keluar-keluar Dajjal, ya kan? Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, saya kurang setuju sama orang yang punya pendapat, lu udah tua ngapain daftar haji, percuma nggak berangkat. Masalah haji itu bukan cuma masalah duit teman-teman, bukan masalah kemampuan, bukan masalah fisik atau uang ya. Tapi lebih daripada itu, kita menjaga rukun Islam. Bayangin kalau orang Islam semuanya punya otak kayak begitu, coba. Gimana gak hancur agama kita? Coba semua orang Islam punya pikiran kayak gitu. Udah kalau usah berangkat haji, umur lu udah 50. Sementara daftar haji 25 tahun, berarti kan 75 baru berangkat. Kalau umurnya nyampe, rata-rata 60 udah Coba bayangin kalau umat Islam pada punya pikiran begitu. Sementara orang baru punya kepengen haji itu rata-rata di usia itu. Jarang orang punya kepengen haji usia 30, 20 kecuali atas bapaknya kayak udah, Aswanda, ya kan? Coba kalau disuruh datang sendiri, bisa gak? Duit dari mana kan gitu kan ya? Rata-rata orang baru bisa daftar haji itu usia 40, 50. Ya walaupun saya sendiri alhamdulillah sebelum usia 40 udah bisa daftar haji. Walaupun target saya juga awalnya dulu 40. Pokoknya kalau bisa sebelum 40 udah daftar haji. Saya punya target gitu. Saya nggak punya target bikin rumah, beli rumah, itu kagak. Bangun rumah kagak. Target saya daftar haji, jujur aja. Pas saya nikah itu, saya ngomong sama istri saya, pokoknya target kita pertama daftar haji. Itu yang saya bilang. Walaupun istri saya pengennya bangun rumah, beli rumah gitu kan, udah gampang lah. Tapi rumah dikasih sama Allah. Ya tentunya masing-masing kan punya jalan lah. Jangan pakai ngiri-ngirian. Ntar udah bilang, ya Pak Ustadz mah enak rumah dipinjemin. Ya pakai ngiri-ngirian. Mas Anda terus, oh Pak Ustadz mah ya begitu. Kan orang-orang masing-masing punya rezeki ya. Ya itu juga kalau kita niat untuk haji, insya Allah ada rezekinya. Tapi ya tadi saya balik lagi, saya suka sebel sama orang punya pikiran kayak gitu. Bayangin kalau yang punya pola pikir seperti itu, nggak usah banyak-banyak, 50% umat Islam. Separohnya aja.
Sepi Ka'bah loh. Nah sekarang kalau Ka'bah sepi berarti kan kagak ada dakwah, nggak ada syiar. Padahal di Quran disebut ya kan, di antara tawaf bahkan sa'i min sya'airillah itu termasuk syiar agama. Jadi haji itu bukan cuma masalah duit, bukan masalah fisik kita, tapi masalah syiar eksistensi Islam itu adanya di situ. Sebab kalau sholat kan masing-masing pribadi, orang sholat di rumah pun nggak ada masalah, iya kan? Orang zakat pribadi, mau langsung ngasih ke fakir miskin gitu kan, nggak usah lewat musola masjid juga nggak masalah. Puasa pribadi juga, satu-satunya ibadah yang benar-benar wah gitu ya, tampak gitu kan, yaitu cuma haji. Terus kita ngomong, oh usah haji, orang udah tua terus nggak keburu, ya kan? Mendingan bangun rumah, lah misalnya gitu. Kalau nggak ada duit sih karuan lah ya. Ini yang punya duit, nah itu kan berarti kecelakaan dalam sisi fikih. Ya kan? Akhirnya ada iklan tuh yang viral itu kan, iklan Borobudur, tau nggak? Nggak tahu ya? Tahu nggak kok? Nggak tahu kok? Taunya TikTok doang sih. Lagi viral ini, udah seminggu yang lalu. Ntar dicek ya di YouTube masih ada itu. Itu dipromosiin. Sampai ngomongin kita loh orang Islam. Ngapain jauh-jauh ke tanah suci? Kita juga di Indonesia punya tanah suci. Anak-anak SMP, SMA, anak tanggung. Ngapain nunggu berantri-antri puluhan tahun, kita bisa ke tanah suci ini, pokoknya gitulah intinya ya. Wah itu banyak yang komplain itu, banyak itu. Ya itu sampai orang punya pikiran kayak gitu. Padahal kondisi Makkah, ya, Masjidil Haram masih rame ya kan. Gimana kalau kondisi ini nggak rame coba? Andai kata sepi, negara pada nggak ngirimin jamaah haji, nggak ada lagi orang yang umroh. Gimana nggak jadi bulan-bulanan, maka akan terkesan Islam udah habis. Oh berarti orang Islam udah gak ada berangkat haji. Orang lebih milih ke Borobudur, orang lebih milih ke LA, orang lebih milih ke Prancis misalnya gitu kan, ke Menara Eiffel misalnya. Orang lebih milih ke Roma misalnya, melihat Menara Pisa misalnya. Akhirnya giroh atau semangat untuk menunaikan ibadah haji itu hilang. Ya walaupun kelak juga bakal begitu. Ya kan Nabi udah ngasih tahu, udah ngasih bocoran. Kelak nanti juga bakal begitu. Nah kalau kagak begitu kagak kiamat. Ya, kelak nanti juga bakal begitu. Cuman ya jangan sekarang maksudnya. Ya kan? Mas Wanda belum kawin, udah belum kawin. Mbak Dewi belum nikah, kan repot juga ya kan? Jadi jangan sekarang maksudnya. Nah, udah daftar haji dah. Ya. Buat semangat ya teman-teman. Daftar haji. Kalau bisa bikinnya itu bikin celengan tuh, pakai kotak-kotakan ya kan? Gambarin Ka'bah ya kan? Siapa tahu ntar bapak ibu kita juga tersinggung kan? Ngapain sih lo nabung haji mah kata Pak Ustadz, kan keren ya kok. Jadi ntar orang tua juga, anak gua udah begitu, masa sih gua enggak, kan begitu. Kadang orang tua itu baru terbuka pas anaknya juga melek gitu. Ya. Bener ya, coba aja. Pasti ditanya, ngapain kamu bikin celengan Ka'bah dari kardus? Misalnya kan Jiko itu Marsha, ya buat nabung haji. Marsha emaknya udah berangkat haji lagi kan. Buat nabung haji juga mah, nanti kan aku juga pengen berangkat haji. Wah itu terenyuh itu. Itu bisa-bisa ntar emak kita juga masukin. Ya biar kamu bisa berangkat haji, nih mama tambahin. Oh. Tapi jangan dibikin top up kok, ntar top up lagi ya. Bener tuh. Wa adapun haji itu maklumun sebagaimana yang diketahui atau yang maklum minad dini dari agama atau dalam agama bidoruroti dengan hukum memaksa. Jadi darurat di sini bukan darurat bukan, tapi memaksa. Kan di antara hukum fikih itu kan ada yang sifatnya darurat ya. Walaupun kalau diterjemahin ke Indonesia ya darurat, tapi maksudnya darurat di sini adalah memaksa. Ada orang misalnya kelaparan, yang ada di depan dia cuman tikus, adanya gitu, tikus haram. Nah berarti ada keadaan darurat dalam terjemah Indonesia. Dalam terjemah fikih berarti ada keadaan yang memaksa dia untuk makan itu tikus, gampangnya gitu ya. Nah haji itu termasuk perkara agama yang sifatnya darurat, memaksa sebetulnya. Jadi bukannya kalau bisa berangkat kalau enggak ya udah, bukan. Ya, karena dia perkara wajib. Artinya ketika orang punya duit ya wajib berangkat. Tentunya disesuaikan sama negara ya, negara masing-masing. Ya karena dia bagian rukun Islam, maka sifatnya darurat.
Yakfuru yang bisa menyebabkan kafir. Siapa jahiduhu orang yang mengingkarinya. Bisa kafir loh orang yang mengingkari haji. Ya sama seperti orang mengingkari sholat. Ya. Sholat loh, ngapain sholat? Hidup gue begini-begini aja. Kafir itu loh. Ya. Ya tentunya kafir secara qauli, bukan kafir secara pilih. Artinya ketika dia mati ya tetap dimandiin, dikapanin gitu ya. Tapi secara hati dia terhukumi kafir sebetulnya. Ya, secara itikodi dia terhukumi kafir karena menolak. Ya, dalam hal ini secara khusus memang haji, tapi secara umum rukun Islam. Jadi andai kata ada orang gak mau berangkat haji, dia punya duit, kalau alasannya, waduh saya belum siap nih, misalnya gitu ya, masih bisa ditolerir, nggak kafir dia. Belum bener agama saya pengen belajar dulu baru saya daftar haji, masih bisa ditolerir. Tapi kalau dia punya duit kok nggak berangkat haji, nggak berangkatnya itu menafikan haji sebagai ibadah yang wajib, maka terhukumi kafir. Ngeri. Illa kecuali ayakuna adanya dia qoribaah di dekat masanya atau dekat waktunya bil islami dengan Islam. Maksudnya mu'alaf ya. Jadi dia baru masuk Islam. Mampu ya. Tapi kondisi baru masuk Islam. Jadi masuk Islam dengan kondisi kaya gampangnya gitu. Nah, ini beda lagi. Orang mu'alaf walaupun dia kaya, ya dia nggak terhukumi langsung wajib haji, tapi harus belajar Islam dulu, belajar syahadat yang benar, belajar Fatihah yang benar buat sholat, gitu. Setelah dia mampu untuk melaksanakan sholat, ya, zakat, puasa dan sebagainya, ya kurang lebih kalau Imam Syafi'i mentargetkan 3 tahun lah, ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita targetnya 3 tahun, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, ya yang wajib aja dulu. Nah, ketika dia sudah bisa melaksanakan, maka baru jatuh hukum kewajiban haji dia. Jadi ibadah haji bagi mu'alaf itu gak seketika langsung wajib, sekalipun dia punya uang ya, punya kemampuan. Ya tapi balik lagi fenomena sekarang kan enggak. Ya baru mu'alaf biasanya langsung berangkat haji, ya. Ngalah-ngalahin yang Islam dari lahir. Ya, dari sisi semangat silahkan lah ya. Ini kita bicara hukum. Kalau bicara hukum sebetulnya ya, kewajiban bagi dia adalah menyempurnakan keislamannya dulu. Khususnya masalah sholat. Jadi sholatnya benerin dulu. Nah sekarang berangkat haji, bacaan sholat belum ngerti gimana ceritanya. Wudhu masih cepak-cepok, ya belum bisa. Sholat bacaannya belum apal, Fatihah belum apal, tata cara sholat belum tahu, rukun sholat juga nggak ngerti. Terus dia langsung daftar haji, berangkat. Lah kan jadi chaos, ya kan? Lucu jadinya. Makanya untuk mu'alaf justru yang dianjurkan adalah dia menyempurnakan hal-hal yang kecil dulu ya, maksudnya yang di bawah derajat haji, yaitu sholat, terus puasa, zakat gitu ya. Au nasya'a atau hidup bibadiyatin pada suatu daerah atau suatu tempat baidatin yang jauh anil ulama'i dari ulama. Atau dia Islam tapi tempatnya dia itu jauh dari ulama, artinya nggak masuk dakwah kepada dia. Ya, nggak usah keluar negeri, di Indonesia aja banyak daerah-daerah pelosok, ya, Kalimantan misalnya, Sulawesi misalnya, yang dia sebetulnya Islam, satu kampung Muslim, tapi kagak ada ulamanya, jadi nggak ada yang ngasih tahu tentang kewajiban haji. Ya, yang dia tahu pokoknya sholat aja, nggak ada ngasih tahu tentang tata cara haji dan sebagainya. Nah maka yang kayak gitu ya nggak wajib. Ya. Wajibnya apa bagi dia? Dia nuntut ilmu dulu. Sama kayak tadi mu'alaf, sempurnain dulu, ilmuin dulu tuh ibadahnya. Itu sholatnya diilmuin, zakatnya diilmuin, ya puasanya diilmuin, baru berangkat haji. Wa huwa adapun haji itu minasyara'i, termasuk dari beberapa syariat al-qadimati yang terdahulu. Maksudnya syariat tua. Di antara ibadah tua ya ibadah haji. Ya, karena ibadah haji udah dilakukan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari zaman Nabi Adam, bahkan dari malaikat Jibril narok Ka'bah. Kan yang ngebangun Ka'bah itu malaikat Jibril loh. Ya, jadi batu Ka'bah itu dari surga, Hajar Aswad juga dari surga. Nah itu yang ngebangun malaikat Jibril. Ketika
malaikat Jibril udah ngebangun Ka'bah, itu malaikat Jibril tawaf dengan malaikat Mikail, Israfil gak Israel. Nah, Israfil mah megang sangkakala, masa ditinggalin? Oh kiamat ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israel dan malaikat yang lain pada tawaf. Nah ini riwayatnya. Ruwiya dan diriwayatkan anna Adam alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam lama haju tatkala haji, qala berkata, lahu kepadanya, kepada Nabi Adam, siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Jibril ngomong pada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya para malaikat itu kanu telah ada mereka atau telah melakukan mereka yatufuna tawaf mereka bil baiti di Baitullah. Binya harfu zorob ya, bi makna fi ya di dalam. Wahai Adam, malaikat itu udah tawaf di Baitullah. Qoblaka, sebelum kamu ditaruh di bumi, maksudnya. Berapa lama? Bisa berarti alafin amin, selama 7.000 tahun. Jadi ngelakuinnya bukan sekali, 7.000 tahun ngelakuin kayak gitu. Lah kagak gimana numpuk itu pahalanya. Malaikat Jibril, Mikail, Israel dan malaikat yang lain pada tawaf. Lalu kemudian melaksanakan sholat Jumat. Itu masyhur ya, hadisnya juga sahih. Di sholat Jumat itu kemudian malaikat Jibril jadi khotib, khutbah ya. Nah, malaikat Mikail yang azan sama qomat. Nah, malaikat Israel dan malaikat yang lain itu jadi makmum. Nah, kata malaikat Jibril, ya Allah, saya hadiahkan pahala khutbah saya untuk umat Nabi Muhammad yang menjadi khotib. Jadi aneh gini-gini punya pahala malaikat Jibril dah, jadi jadi khotib. Nah, terus kata malaikat Mikail ya, yang azan yang qomat, ya Allah, saya berikan pahala azan dan qomat saya kepada umat Nabi Muhammad yang azan dan qomat. Terus malaikat Israel bilang sama malaikat yang lain yang jadi makmum, ya Allah, kami berikan pahala kami sebagai makmum untuk umatnya Nabi Muhammad yang menjadi makmum sholat berjamaah. Jadi selain kita punya pahala sendiri, kita juga dapat pahala dari malaikat. Lah malaikat kan gak butuh pahala buat apaan? Ya. Karena Allah dikasih pahala nih. Jibril, kamu dapat pahala khutbah. Mikail, kamu dapat pahala azan sama qomat. Wahai Israel dan yang lainnya, kamu dapat pahala jadi makmum. Lah kan buat apaan nih pahala? Ya kan? Kan gak ada gunanya juga. Lu kasih aja bahasa gitu. Gua kasih aja buat umat Nabi Muhammad. Nah, jadi termasuk syariat yang tua ya, karena sudah dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam, bahkan dari ketika Ka'bah itu diletakkan di bumi. Waqala, maka berkata siapa sahibu ta'jizan, pengarang kitab At-Ta'jizan, awalaman, adapun orang yang pertama hajja yang haji, yaitu Adamu, Nabi Adam alaihi salam. Ya mungkin Nabi Muhammad kan, kan manusia pertamanya Nabi Adam. Jadi yang haji ini juga kan gitu ya gampang. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, ya Nabi Adam itu haju, ya haji arba'ina sanatan, 40 tahun. Minal Hindi, dari ya India. Hindi itu diartikan dari India, Samudra Hindia ya, karena konon Nabi Adam pas ditaruh di bumi itu ditaruhnya di India ya, ditaruh di India. Terus Sayyidah Hawa istrinya Nabi Adam ditaruhnya di Arab ya, ditaruhnya di Arab, jadi beda tempat. Nah ini Nabi Adam itu kan ngelilingin bumi ya, nyariin Sayyidah Hawa nggak ketemu-temu. Lamanya itu dari ditaruh di bumi, berangkat dari India sampai ke Ka'bah, dalam hal ini Jabal Rahmah ya, 40 tahun. Itu masyian, dengan berjalan kaki. Jadi jalan kaki, muter-muter. Ya, Nabi Adam kan tinggi, jadinya cepat ya.
Emang kayak kita, itu jalan kaki sampai sono. Dah, umur berapa nyampe sono? Nabi Adam kan tinggi. Itu aja udah muterin bumi lah ibaratnya gitu. Jadi bertemu di Jabal Rahmah ya. Wah, itu senang lah gitu. Ini mah versi ini banyak ya riwayatnya. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada wallahu alam, kita juga nggak tahu, belum hidup kita. Yang jelas dikeluarkan dari surganya bareng ya. Tapi diturunin ke buminya di tempat yang terpisah. Yang masyhur itu, populer itu, Nabi Adam ditaruh di India ya, Sayyidah Hawa ditaruhnya di Arab. Nah, ketemunya di Jabal Rahmah. Ya zaman dulu kan, sebelum zaman Nabi Nuh kan daratan lebih banyak dari lautan. Ya. Peristiwa Nabi Nuh lah yang kemudian membuat lautan lebih banyak dari daratan. Jadi daratan itu kan cuma sepertiga. Berarti kan 2/3-nya bumi itu lautan. Itu mulainya itu pas zaman Nabi Nuh. Pas zaman Nabi Adam, daratan itu lebih banyak daripada lautan. Ya, Nabi Adam jalan kaki. Wakilah dan dikatakan dalam suatu riwayat, ma min nabiyyin, tidaklah ada dari seorang nabi illa kecuali hajahu, dia pernah menjalani ibadah hajinya. Dalam satu riwayat disebutin nggak ada satupun nabi kecuali dia pernah pergi haji. Jadi Nabi Adam pernah pergi haji, Nabi Idris pernah pergi haji, Nabi Nuh, terus ya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen ngamalin ibadah yang juga dilakukan para nabi, ya ibadah haji. Waqala, dan berkata Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq, lam yab'ats, tidaklah mengutus siapa Allahu Allah Ta'ala nabi yang akan seorang nabi ba'da Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim, illa kecuali itu waqad hajjal baiti, telah melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, dalam riwayat lain pensyariatannya sendiri, maksudnya pensyariatan haji ya, itu baru setelah Nabi Ibrahim. Jadi pasca Nabi Ibrahim itulah haji kemudian disyariatkan menjadi ibadah yang formal, ya, ibadah secara syariat. Adapun sebelumnya ya tetap ibadah, tapi nggak diwajibin. Nah sejak zaman Nabi Ibrahim maka haji kemudian diwajibin. Wada'a, dan mengakui atau menyatakan siapa ba'duman, ya sebagian orang, maksudnya ulama, alafa yang mengarang, mu'alif ya disebutnya, mengarang kitab, fil manasiki, dalam manasik haji atau dalam ibadah haji. Manasik arti lainnya ibadah ya. Anahu, bahwa sesungguhnya dia ya haji itu lam yajibu, tidaklah wajib, illa kecuali ala hadhil ummati, atas umat ini, maksudnya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan sekalipun Nabi Ibrahim sudah melaksanakan haji, bahkan diwajibkan untuk nabi-nabi ya setelah Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya juga nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sudah melaksanakan ibadah haji, tapi pensyariatan untuk umat, nah, bukan untuk nabi ya, pensyariatan untuk umat itu sendiri baru diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut satu riwayat ya. Waktalafu, dan berbeda pendapat ulama atau khilafiyah ulama, mata kapan furido difardukannya haji. Sementara untuk ibadah haji sendiri ulama berbeda pendapat kapan difardukannya. Jadi kalau ntar teman-teman nemu hadis misalnya Nabi Muhammad merenung di depan Ka'bah, Nabi Muhammad tawaf, itu gak usah heran ya. Karena Nabi Muhammad itu kan beliau itu nyembah Allah, cuman syariatnya aja belum ada ya. Tapi Nabi Muhammad sekalipun beliau belum menjadi nabi, secara akidah tetap meyakininya Allah. Jadi bukan berhala ya.
Nah makanya ntar kalau ketemu hadis Nabi Muhammad di depan Ka'bah, Nabi Muhammad tawaf, Nabi Muhammad curhat depan Ka'bah kepada Allah, gak usah heran ya, karena itu warisan dari zaman Nabi Ibrahim turun temurun ya. Kalau dari Nabi Muhammad berarti dari bapaknya, dari Sayyid Abdullah, Sayyid Abdullah dari Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib terus ke atas ya sampai kepada Nabi Ibrahim. Sering saya cerita ya, walaupun manasik haji atau ibadah haji itu waktu di zaman jahiliyah tidak seperti sekarang, tapi pelaksanaan haji sendiri tetap ada. Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, lempar jumroh tetap ada. Cuman ala jahiliyah, bukan ala Islam yang benar. Di antaranya misalnya ketika tawaf, ya orang yang tawaf itu harus buka baju, buka celana, telanjang. Dulu ya Abu Jahal sama Abu Lahab tuh di dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah dibuka, Abu Jahal sama Abu Lahab tuh tiduran di situ sambil ngeliatin orang yang muterin Ka'bah sambil telanjang. Bayangin. Ya, berarti kan ada mesum juga tuh Abu Jahal sama Abu Lahab tuh. Ya. Tapi faktanya begitu. Makanya haji itu tetap tawaf orang itu syariat dari Nabi Ibrahim. Ya kan sa'i lari kecil, ya kan? Itu kan peristiwa dari pas Nabi Ismail kehausan, ya. Nabi Ismail kehausan, terus kemudian ibunya Sayyidah Hajar nyari air. Larilah beliau dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, balik lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, balik lagi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Makanya jadi peristiwa sa'i. Nah Nabi Ismail sendiri karena masih kecil waktu itu cuma bisa nangis. Pas nangis namanya bayi kan kakinya digetak-getakin tuh ke tanah, muncullah air. Nah kemudian Sayyidah Hajar ketika ngelihat ada air di bawah telapak Nabi Ismail, beliau ngomong zam 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 zam, ya keluarlah. Kalau bahasa kita muncratlah. Maka kemudian muncrat makin besar. Sayyidah Hajar sama Nabi Ismail minum dari air zam zam tersebut. Ya termasuk ya lempar jumroh. Itu kan ketika Nabi Ismail mau disembelih. Wahai anakku, aku dimimpikan sama Allah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Panjur madataro, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail anak soleh, walaupun usianya waktu itu baru 7 tahunan. Kata Nabi Ismail, silahkan ayah, saya redho, saya ikhlas kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Tuh anak yang soleh gitu kok, ya kan? Mau disembelih sama bapaknya, perintah Allah nih. Udah nggak apa-apa ya Allah, sembelih aja. Beda dengan anak zaman sekarang, ya. Anak zaman sekarang coba mau disembelih, kabur. Waktu itu iblis datang ngebisikin Nabi Ismail, dipotong disembelih, jangan mau. Kata Nabi Ismail, memang ini diridhoi Allah, saya tetap mau disembelih. Nah terus iblis ngebisikin lagi ke Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Dibilangin, kamu gimana sih? Ibrahim tuh 80 tahun nunggu anak. Bayangin 80 tahun loh. Umur 80 baru punya anak. Dia sekarang mau disembelih sama dia sendiri. Udah jangan, omelin suami kamu, jangan mau, bilang. Nah, kata Sayyidah Hajar gimana? Lah, jangankan Ismail yang disembelih. Lah saya nih ibunya, ya, kalau memang itu perintah Allah, mau saya disembelih. Kata iblis, wah ini mah lebih gila dari Ismail. Akhirnya sama Sayyidah Hajar ditimpuk tuh iblis. Idhab ya lain. Pergi kamu hai terkutuk. Nah peristiwa ngelempar itu, nah itu jadi peristiwa lempar jumroh. Makanya rangkaian ibadah haji itu peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim mayoritas. Kan Nabi Ibrahim kan di situ kan ninggalin Ismail nih. Nabi Ibrahim habis itu kan balik lagi ke Syam, ya, ke Palestina. Karena di sana ada Ishak, nah, anak yang kedua dari Sayyidah Saroh, ya, dari situ Saroh. Istri yang pertama, tapi anak yang kedua, gitu kan. Nah di sana kan cuma Ismail doang. Cuma Nabi Ismail doang. Nah Nabi Ismail setelah punya sumur Jam-Jam, banyak orang datang ke situ. Di zaman dulu namanya air itu kan jadi sumber kehidupan ya. Orang nggak bakal berani tinggal kalau nggak ada air. Nah dulu itu Mekah itu ya sepi, kosong, padang pasir aja. Ya, nggak ada yang berani mampir ke situ. Nah sejak ada sumur Jam-Jam, ya banyak orang mampir ke situ. Dari Yaman mau dagang ke Syam mampir di situ. Singkat cerita, akhirnya banyak orang yang tinggal di situ. Pertamanya bikin kemah. Bahasa kita tuh kalau orang dagang di kantor cabang. Lama-lama tinggal di situ, minta izin dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail, saya boleh gak izin tinggal di sini? Ya udah boleh.
Akhirnya tinggal. Lama-lama Nabi Ismail juga nikahin orang dari penduduk Yaman. Akhirnya turun bangsa Arab. Jadi cerita itu kan jadi turun temurun. Ya, Nabi Ismail punya anak, anaknya nyeritain Nabi Ismail, cucunya anaknya Nabi Ismail nyeritain Nabi Ismail gitu ya, turun temurun sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad gak kehilangan itu. Ya termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, cuman sama Abu Lahab sama Abu Jahal dibelokin, diselewengin untuk kepentingan mereka. Loh, kenapa ibadah haji itu tetap dipertahankan? Karena itu ibadahnya yang dilakukan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim itu dalam tanda kutip ikonnya orang Yahudi Nasrani. Yahudi itu kan dari Yahuda bin Yakub, ya, bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu salah satu anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub salah satu anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya, Bani Israel kalau zaman dulu ya, Nabi Musa dan Nabi Isa itu merasa mereka memiliki Ka'bah juga. Nah ini jejak napak tirasnya kakek moyang kami. Makanya walaupun Yahudi Nasrani adanya di Syam, mereka setiap tahunnya tetap pergi haji. Nah itu dimanfaatin sama Abu Jahal, Abu Lahab. Itu suruh bayar korban. Jadi korban itu suruh bayar. Kalau kita kan korban sunnah, sama dia diwajibin. Suruh bayar korban, suruh bayar upeti. Gitu. Kenapa Syam nggak ngambil alih aja Mekah, ya, Ka'bah? Kenapa nggak diambil alih aja? Kan Syam waktu itu kan kerajaan besar, dipegang sama Romawi loh. Ya nggak bisa, karena mereka punya dalam tanda kutip trauma ketika Raja Abroha pengen ngancurin Ka'bah, diserang sama burung ababil. Jadi sejak peristiwa Nabi Muhammad lahir kan ditandai dengan Raja Abraha yang dia datang ke sana untuk merubuhin Ka'bah ya. Nah itu kan bahasa kita kalau sekarang tuh viral. Itu sampai ke penduduk Syam di Palestina. Hebat banget, berarti Ka'bah tuh gak sembarangan. Nah sejak peristiwa itu orang gak ada yang berani macam-macam sama Ka'bah. Jadi walaupun Arab itu gak punya pasukan, Abu Lahab, Abu Jahal tuh kalau berantem lah bahasa kasar sama Syam, sama orang Bani Israel kalah. Lah Abu Jahal, Abu Lahab semahnya sih. Orang Mekah pasukannya semahnya. Dibandingin sama Syam, Syam itu peradabannya jauh lebih tinggi loh. Ya kan Syam itu dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Syam, Nabi Sulaiman di Syam, Nabi Musa di Syam, ya kan? Di Arab itu gak ada siapa-siapa orang, dari Nabi Ismail baru ada orang. Ya kan? Jadi penduduknya paling berapa sih? Andai kata kerajaan Romawi di Syam pengen nyerang Mekah, bisa aja sebetulnya. Cuman karena peristiwa Abraha tuh yang dihancurin tentara pasukannya itu sama burung ababil, akhirnya ya viral lah saat itu ya. Mereka punya rasa takut lah. Oh berarti Ka'bah ini gak sembarangan nih, keramat ini, gak bisa orang ngerubuhin. Makanya kalau mau menguasai mereka pun gak bisa. Jadi singkat cerita, ya ibadah yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji itu merupakan bagian dari sejarah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Kita lagi ya. Fakila maka dikatakan, dalam satu riwayat lain dikatakan, ini kan tentang khilafiyah ya, kapan difardukan, yaitu qoblal hijrati, sebelum Nabi hijrah. HKU menghikayatkan fin nihayati, dalam kitab An-Nihayah, ini kitab An-Nihayah Zen ya, masyhur ya. Kitabnya Imam Ar-Romli, salah satu ulama kita dari mazhab Syafi'i. Ada Imam Ar-Romli, ada Imam Nawawi ya, saya sering nyampein. Nah, dalam kitab Nihayahnya disebutin bahwa sebetulnya kalau secara syariat sendiri haji itu sudah diwajibkan sebelum hijrah. Cuma kan belum bisa ngelakuin. Ya. Haji itu baru dilakukan 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya. Berarti kalau hijrah Nabi dihitung tanggal 1, ya, Nabi Muhammad kan di Madinah 10 tahun. Berarti kurang lebih 7 Hijriah. Tapi syariatnya sendiri Nabi itu sudah diperintahkan untuk ibadah haji sebelum berangkat haji. Ya sama kayak peristiwa sholat Jumat lah. Sholat Jumat udah disyariatkan sebelum Nabi sendiri melakukan sholat Jumat. Makanya sahabat justru lebih dulu melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Karena kalau di Mekah nggak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat aja nggak memungkinkan, gimana haji? Iya kan? Bisa diketahui Abu Jahal, Abu Lahab. Ibaratnya gitulah. Tapi secara pensyariatan, kalau menurut Imam Ar-Romli itu disyariatkannya sebelum Nabi hijrah. Walaupun pelaksanaannya yaitu setelah Nabi hijrah. Wal masyhur, dan adapun qaul yang masyhur
Adapun kaul yang populer, annahu bahwasanya sesungguhnya dia, ya pensyariatan ibadah haji yang paling populer menurut ulama, ya ba'daha setelahnya, maksudnya syariatnya setelah hijrah. Ini yang paling masyhur ya. Jadi pensyariatannya bukan sebelum Nabi hijrah, tapi setelah Nabi hijrah. Intinya ini khilafiyah ya. Wa alaihi dan padanya kila dikatakan juga furido difardukan. Dalam riwayat lain dikatakan juga difardukannya haji itu fisanatil khomisati pada tahun kelima. Wakila dan dikatakan juga pensyariatan haji itu fisadisati pada tahun ke-6. Maksudnya tahun ke-5 Hijriah. Dalam riwayat lain tahun ke-6 Hijriah. Wakila dan dikatakan juga fisabiati pada tahun ke-7 Hijriah. Maksudnya 7 tahun setelah Nabi hijrah. Wakila dan dikatakan juga riwayat lain mengatakan itu fisamaniyati pada tahun ke-8 Hijriah. Wakila dan dikatakan juga itu fitasiati pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi pensyariatannya sendiri ini beda-beda. Walaupun dulu pernah saya cerita ya, Nabi Muhammad ketika mau berangkat haji itu kan awalnya ditolak. Jadi sempat ditolak dulu ya, itu tahun ke-7 atau tahun ke-8 ya, 3 tahun sebelum Rasul wafat lah. Masalah penanggalan memang ulama khilafiyah ya, jadi wajarin aja ya. Yang jelas kan kita bisa ngambil substansinya, kisahnya seperti itu. Adapun kejadiannya ya memang kalau secara tarikh, secara sejarah itu ada perbedaan pendapat ulama. Jadi Nabi Muhammad kan pengen berangkat haji sama rombongan, cuman beberapa orang doang yang diperbolehkan bawa senjata, yang lain nggak ada. Semua pakai pakaian ihram. Dari Madinah udah pakai pakaian ihram karena emang niatnya pergi haji. Dalam satu riwayat Nabi bawa 1.000 orang. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi bawa 5.000 orang untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sampai di pintu gerbang Mekah ditahan sama penjaga perbatasan. Nah, gampang gitu ya. Nggak boleh masuk. Ya, dengan alasan nanti Abu Sufyan nggak terima kalau Nabi bawa banyak orang. Nah, Nabi Muhammad ini pengen tetap masuk. Gimana saya bisa tahu Ka'bah dalam keadaan baik-baik saja? Nah, jadi Nabi itu bertahun-tahun ninggalin Mekah, takutnya Ka'bah dirubuhin. Gimana pun juga Nabi itu lahir di Mekah, ya kan? Ya tetaplah ada rasa kerinduan gitu loh, kangen gitu kan. Pengen ketemu Ka'bah lagi yang biasa beliau sholat di depannya, kan kangen ibaratnya. Nah, Nabi khawatir ya sepertinggal beliau, apalagi sekarang udah gak ada Abu Jahal Abu Lahab yang biasa ngebisnisin Ka'bah. Akhirnya Ka'bahnya dirubuhin, kan siapa tahu. Nah, akhirnya Nabi mengirim beberapa orang untuk melihat Ka'bah secara langsung. Akhirnya dilihatlah Ka'bah secara langsung. Nah, orang ini yang kemudian umroh pertama. Jadi nggak bisa berangkat haji tuh. Akhirnya Nabi tertahan tuh di bulan Zulqa'dah ya. Di bulan Zulqa'dah, bulan depannya Zulhijjah. Nah, Nabi akhirnya pas berangkat itu nggak bisa menunaikan haji. Akhirnya bikin kesepakatan. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, tahun depan kamu bisa berangkat haji. Tapi jangan tahun sekarang. Tahun depan kamu berangkat haji. Tapi dengan syarat yang kamu lakukan nggak lebih dari 3 hari. Jadi disyaratin cuma 3 hari. Dari tanggal 9 Arafah ya, wukufnya 10 sama 11. Jadi nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, itu pun bayar sama Abu Sufyan. Terus dibilangin sama Abu Sufyan, dikasih syarat juga, nggak boleh bawa senjata. Kata Nabi, iya saya siap. Ya kami emang tujuannya buat haji kok. Ya, singkat cerita akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi kisah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi ketika Nabi mau berangkat haji. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, ya perjanjian Hudaybiyah diingkarin sendiri oleh orang-orang kafir Mekah. Jadi di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah orang Mekah nggak boleh nyerang orang Madinah, termasuk orang-orang atau suku-suku yang sudah berafiliasi. Jadi suku-suku yang sudah kerjasama sama Nabi Muhammad dengan sahabat di Madinah itu nggak boleh diserang. Begitu pula orang-orang Mekah, suku-suku di sekitaran Mekah yang sudah bekerja sama dengan orang kafir Mekah. Nah, yang jadi masalah sejak perjanjian Hudaybiyah karena nggak ada perang ya, maka
anggaran untuk perang itu dialihkan ke perekonomian. Lah biasanya ada anggaran buat perang, perang kan pakai anggaran juga loh. Jangan dikira kagak anggaran, ada anggarannya. Beli pedang, ya, beli perisai, beli kuda, itu kan anggaran. Nah biasanya dipakai buat itu, berhubung ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai ya, makanya disebutnya sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Makanya Nabi tenang, oh enak nih berarti anggaran perang bisa kita alokasikan buat ekonomi. Akhirnya Nabi bikin perkebunan, bikin persawahan dari anggaran perang tadi. Nah Madinah makin makmur. Akhirnya seputaran Madinah, suku-suku Madinah pada ikut gabung. Muhammad saya ikut kamu aja deh, banyak yang ikut tuh. Di antaranya juga yang perbatasan dengan kota Mekah. Ya, suku-suku yang berbatasan dengan kota Mekah, ya, salah satunya adalah Bani Nadir, suku Nadir, itu kemudian ikut kerjasama Nabi di Madinah. Secara jarak lebih dekat sama Mekah, tapi kerjasamanya lebih ikut Nabi di Madinah. Walaupun ada yang sudah masuk Islam ya. Nah singkat cerita, ini orang kafir Mekah cemburu nih, kok Nabi bisa bikin semua yang bekerja sama, yang bikin MOU kalau zaman sekarang, kok bisa pada makmur semua. Nah diincarlah salah satu suku yang berada di dekat Mekah, yaitu Bani Nadir. Bani Nadir kemudian diserang sama orang-orang kafir Quraisy tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Itu singkat cerita diserang, berarti kan terjadi pengkhianatan ya dalam perjanjian Hudaybiyah. Di antara Bani Nadir ini kemudian ngadu kepada Nabi di Madinah bahwa kami diserang gini-gini. Wah, berarti Abu Sufyan melanggar perjanjian. Gak lama kemudian Abu Sufyan datang, dia minta maaf sama Nabi. Jadi Abu Sufyan juga bisa dibilang udah ngeri juga, itu udah merasa kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah ribuan loh pasukannya saat itu, ya, udah puluhan ribu. Jadi pasukan bersenjata lengkap, bukan cuma modal pedang doang, bersenjata lengkap ya. Bersenjata lengkap berarti pakai pedang, pakai perisai, pakai kuda, pakai tameng, ya, pakai tombak, pakai lengkap lah. Nah, Abu Sufyan datang takut dia juga. Wahai Muhammad, itu fitnah. Itu yang ngebunuh itu bukan kami, pembesar-pembesar di Mekah, bukan, tapi pemberontak-pemberontak di kota Mekah. Nah, ya Nabi Muhammad gak mau tahu, pokoknya dia orang kami. Orang dia kerja sama kami, kenapa kalian gak jaga dia? Berarti kalian melanggar perjanjian. Akhirnya, ya udah deh, akhirnya Abu Sufyan nyerah juga. Ya udah, bukain pintu gerbang Mekah, kami akan berangkat ke sana. Nah itulah kemudian terjadi peristiwa Fathu Makkah. Konon Nabi saat itu membawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Nah di situ kemudian Nabi umroh. Nah, baru kemudian Nabi balik lagi, kemudian Nabi berangkat lagi untuk haji. Jadi Nabi itu umroh 3 kali, ya. Sementara hajinya cuma 1 kali. Insya kita sambung berikutnya. Faidatun, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.